Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan dua buah lingkaran. Yang pertama, sebuah lingkaran di dalam lingkaran. Jadi kalian bisa lihat di sini ada lingkaran satu, yaitu lingkaran biru yang lebih besar, dengan lingkaran dua, lingkaran yang warna merah yang lebih kecil. Jadi di sini posisinya adalah lingkaran dua di dalam lingkaran satu. Ada dua kondisi di mana lingkaran dua di dalam lingkaran satu. Kondisi pertama, kondisi A, yaitu jika dia sepusat. Ini dia sepusat. Kondisi B, jika dia tidak sepusat. Tapi pada intinya sama, yaitu jari-jari satu, yaitu jari-jari yang terpanjang pasti lebih besar dari jarak pusat pertama dengan pusat kedua. Jadi kalian harus ingat adalah ininya. Ya. Jadi kalau misalnya dia lingkaran di dalam lingkaran, jari-jari yang lebih besar harus lebih besar daripada jarak dari pusat satu dengan pusat kedua. Yang kedua adalah lingkaran yang saling menyinggung. Ada dua kondisi di mana lingkaran yang saling menyinggung. Yang pertama, lingkarannya menyinggung di dalam. Yang kedua, lingkarannya menyinggung di luar. Perbedaannya apa? Hanya di perbedaannya adalah kalau dia lingkaran menyinggungnya di dalam, maka jarak antara atau selisih antara jari-jari satu dengan jari-jari dua itu sama dengan jarak P1 dengan P2, pusat 1 dengan pusat 2. Kalau dia menyinggungnya di dalam. Kalau dia menyinggungnya di luar, maka penjumlahan jari-jari 1 dan jari-jari 2 itu sama dengan panjang panjang antara pusat 1 dengan pusat kedua. Itu kalau dia menyinggungnya di luar. Yang ketiga adalah lingkaran yang saling lepas. Jadi dua lingkaran ini memiliki posisi yang saling berjauhan. Syaratnya adalah R1 tambah R2 lebih kecil dari P1, jarak dari pusat 1 dengan pusat kedua. Yang keempat adalah lingkaran yang saling memotong. Syaratnya adalah, ya, ini lingkaran yang saling memotong. Nih, dia tidak menyinggung tapi memotong di dua titik. Syaratnya adalah penjumlahan R1 dengan R2 pasti lebih besar dari P1 dan P2. Oke, Ibu akan berikan salah satu contoh soalnya. Oke, silakan kalian perhatikan. Selidikilah hubungan dua lingkaran di bawah ini. Lingkaran satu bentuk umum, lingkaran duanya bentuk baku. Kita akan mengingat pelajaran lingkaran dari yang Ibu sampaikan di semester 1. Kalian harus mencari pusat lingkaran, kalian harus mencari jari-jari lingkaran. Yuk, mengingat kembali. Kita lihat untuk yang lingkaran 1 dulu. Lingkaran 1 untuk mencari pusatnya adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Mana yang A, mana yang B? Di sini adalah A besarnya, di sini B besarnya, di sininya adalah C besarnya. Maka kalau dari seperti itu, Ibu akan dapat pusatnya adalah min 4, min 6. Oke, sampai sini jelas ya. Selanjutnya untuk jari-jari lingkaran 1, kita mengingat lagi cara mencari jari-jari, yaitu akar min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Seperti kalau kita lihat seperti itu, Ibu akan tinggal memasukkan aja. Oh, min setengah A lihatnya dari mana? Dari sini. Berarti Ibu tinggal masukkan min 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat dikurang C. C-nya mana? Oh, C-nya min 29. Berarti min 29. Hasilnya adalah akar 16 tambah 36 tambah 29. 16 tambah 36 itu 52. 52 tambah 29 akar 81. Berarti jari-jarinya adalah 9. Oke, sekarang kita masuk ke yang ke lingkaran 2. Coba perhatikan di lingkaran 2. Di lingkaran 2 ini bentuknya adalah bentuk baku. Jadi kalian lebih mudah mencari pusat dan jari-jarinya. Karena di sini X kuadrat ya tidak memiliki teman, maka pusatnya, kita ingatkan kembali ya bentuk bakunya dulu. Ingat bentuk bakunya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana A dan B adalah pusat lingkaran, R adalah jari-jarinya. Maka kalau dilihat dari sini pusatnya adalah di 0, di sini 1.
sedangkan jari-jarinya adalah 2. Oke, kalau kita lihat dari sini, kita harus mengadakan analisisnya. Coba sekarang kita lihat jari-jari jarak pusat 1 dengan pusat 2, kita perhatikan dulu. Oke, jarak pusat 1 dengan pusat 2 adalah, kalian tinggal kurangkan aja X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. X1 nya min 4, berarti akar min 4 kurang X2 nya 0 kuadrat ditambah min 6 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 49 sama dengan akar 16 tambah 49 itu 65, sekitar 8, sekian. Kalau kita dilihat lagi analisisnya bahwa ada R1 lebih besar dari P1 P2 selisihnya. Oke, kita lihat dulu R1 untuk langkah pertama. Berapa R1 nya? R1 nya 9. Oh, ternyata R1 lebih besar dari P1 P2. R1 nya 9 lebih besar dari 8, sekian. Sehingga jawabannya adalah sesuai dengan rumus ini, jawabannya lingkaran di dalam lingkaran. Kesimpulannya, hubungannya adalah lingkaran dalam lingkaran, di mana lingkaran 1 berada di luar lingkaran 2 karena lingkaran R2 lebih kecil dari R1. Sekian penjelasan Ibu, semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.